Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu sudah mulai mengakses surga kuning harta karun, yang mana jelas itu menjadi salah satu jembatan untuk Fang Yuan supaya dia nanti bisa mendapatkan banyak barang yang dia butuhkan dan tentu saja untuk meningkatkan kultivasinya. Di bagian akhir juga Fang Yuan mengetahui sebuah rahasia besar, sebuah skema besar yang bahkan dia tidak ketahui di kehidupan sebelumnya. Bahwa rupa-rupanya Yanxi itu di dalam kehidupan sebelumnya ikut berperan untuk menghancurkan tanah terberkati Langya. Tidak ada yang tahu karena memang Yanxi itu bergerak di balik bayangan. Dan Fang Yuan menduga bahwa Yanxi itu memiliki sebuah organisasi yang besar yang mungkin bisa mempengaruhi para Master Gu di wilayah utara. Nah, tanpa Fang Yuan sadari bahwa rupa-rupanya Yanxi itu adalah salah satu anggota dari Sekte Bayangan, yang mana dulunya itu Fang Yuan pernah direkrut oleh Cao Jiu, tapi Fang Yuan menolaknya. Ya, mungkin memang itu sudah garisan Fang Yuan, dan mungkin nantinya mereka justru akan entah menjadi musuhnya atau malah mungkin dimanfaatkan oleh Fang Yuan di masa depan. Kita belum tahu, kita akan cari tahu bersama di next video. Sekarang kita akan lanjutkan lagi cerita Fang Yuan, karena sekarang Fang Yuan juga masih harus terus meningkatkan kekuatannya. Mari lanjut ke part 93. Nah, sebelum lanjut, kalau misalnya rekan-rekan mau nge-gift atau misalnya traktir cendol, boleh banget via traktir ataupun via supers di YouTube. Kita akan lanjut aja ke dalam ceritanya. Sebelumnya, Fang Yuan sudah memutuskan untuk melanjutkan rencananya, di mana dia akan membeli Gurelik. Tujuannya sederhana, Gurelik itu dia gunakan untuk meningkatkan kultivasinya. Lantaran, jika hanya dengan kemampuannya sekarang, itu jelas akan memakan waktu yang cukup lama. Dan Gurelik ini tentu akan membantu Fang Yuan dalam meningkatkan kultivasinya. Ya, sama seperti dulu Fang Yuan juga pernah mendapatkan Gurelik, dan dia gunakan untuk naik ke tahap puncak dari peringkat 3 kalau nggak salah. Nah, bicara tentang Gurelik, sebenarnya di harta karun surga kuning itu ada berbagai macam jenis Gurelik, karena fungsinya memang sangat beragam. Banyak Master Gu Immortal yang menggunakannya sebagai bahan untuk pemurnian. Nah, salah satu yang menjadi primadona jelas adalah Gurelik emas kuning peringkat 4 ataupun Gurelik kristal ungu peringkat 5. Pada umumnya, Gurelik itu tidak akan diperjualbelikan di luar. Lantaran Gurelik itu bisa mempengaruhi kekuatan dari seorang Master Gu, dan itu bisa mengguncang stabilitas dunia luar. Karena itu, biasanya Gurelik itu hanya diperjualbelikan di dalam harta karun surga kuning. Setelah melihat-lihat, Fang Yuan pun memutuskan untuk membeli 3 Gurelik kristal ungu. Selain itu, Fang Yuan juga membeli beberapa Gu kesuksesan, yang mana fungsinya adalah untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dari proses penyempurnaan sebuah Gu. Saat ini, Fang Yuan punya rencana untuk menyempurnakan Gu penyembunyi nafas peringkat 5. Karena itu, Fang Yuan juga membeli beberapa bahan lainnya yang ia butuhkan. Dalam waktu singkat, Fang Yuan sudah menjual banyak resep sisa yang dia miliki. Dan sebagai gantinya, Fang Yuan juga membeli banyak sumber daya yang ia butuhkan. Setelah semua transaksi itu, sekarang Fang Yuan memiliki 80 butir anggur esensi abadi. Meskipun sebenarnya Fang Yuan bisa menjual sisa resep Gu Immortal yang ia ketahui, tapi seiring berjalannya waktu, cahaya harta karun akan sangat berkurang. Karena itu, Fang Yuan memilih untuk membatasinya. Jika Fang Yuan tidak membatasinya, maka seiring berjalannya waktu, akan lebih banyak Master Gu Immortal yang mengetahui resep penyempurnaan Gu yang Fang Yuan miliki, dan tentu itu akan membuat harga jualnya semakin menurun. Pada akhirnya, Fang Yuan tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Sekarang, Fang Yuan tampak berpikir sejenak.
Untuk sekarang resep berharga yang masih kusimpan adalah Spring Autumn Cicanda dan Gu Aperture kedua, serta resep sisa dari Immortal Darah. Sedangkan untuk resep yang lain, aku akan menjualnya selama beberapa bulan ke depan. Sebelum akhirnya, semua resep itu akan tersebar luas. Selain itu, sekarang aku harus mulai memikirkan yang lain. Aku juga harus mengirimkan beberapa rockman kepada Sekte Bangau Abadi untuk memastikan kalau mereka tidak menyadari kerusakan di dalam Gunung Danghun. Dengan begitu, aku bisa sedikit mengulur waktu dan meredakan ketegangan yang ada. Gumam Fang Yuan. Saat ini, Gunung Danghun memang dalam kondisi yang kritis, sehingga jumlah produksi para rockman juga kian menurun. Sementara itu, selama Fang Yuan meninggalkan tanah terberkati Gu Immortal, roh tanah tidak pernah membalas surat dari Sekte Bangau Abadi. Sehingga Fang Yuan pun yakin kalau kesabaran dari Sekte Bangau Abadi akan semakin menipis. Jika itu terus berlangsung, maka mereka bisa saja akan menyerang Gunung Danghun. Karena itulah Fang Yuan kemudian mengirimkan beberapa rockman dengan harapan itu bisa mengulur waktu. Untungnya, Sekte Bangau Abadi mengira jika aku hanya mengurung diri di dalam tanah terberkati ini. Mereka tidak mengira kalau aku sudah pergi ke dataran utara, dan bahkan aku bisa kembali lagi ke tanah ini kapanpun aku mau. Bahkan si tua Yanxi itu pun tidak akan bisa memprediksi semua ini. Gumam Fang Yuan sambil tersenyum. Memang benar bahwa meskipun seorang Gu Immortal dari jalur kebijaksanaan memiliki keahlian dalam memprediksi, tapi mereka juga memerlukan beberapa petunjuk dan juga jejak yang tertinggal untuk membuat sebuah hipotesis. Sedangkan Fang Yuan memiliki Gu Vital Spring Autumn Cicanda yang memiliki kekuatan untuk terlahir kembali. Sehingga dengan pengalaman Fang Yuan yang sudah hidup 500 tahun lamanya, Fang Yuan memiliki banyak pengalaman. Dan dia juga memiliki dua senjata yang hebat saat ini, yaitu Gu Gerbang Bintang serta Gu Cangkir Perspektif Gerak. Dengan kedua benda itu yang bahkan tidak diketahui oleh para Master Gu di masa ini, tentu Yanxi pun tidak akan bisa mendeteksi Fang Yuan. Dengan semua itu, Fang Yuan menjadi jauh lebih unggul dibandingkan Yanxi yang bisa memprediksi masa depan. Meskipun sekarang aku tidak bisa menjual sisa resep yang ada, tapi aku masih punya barang lain yang bisa kujual. Pikir Fang Yuan sekarang sambil mencoba untuk mencari keuntungan yang lain. Sebenarnya Fang Yuan itu sudah mempersiapkan hal ini untuk waktu yang lama. Dan benda yang ingin Fang Yuan jual sebenarnya bukanlah hal yang wow, karena apa yang Fang Yuan ingin jual adalah tanah. Namun tanah yang ingin Fang Yuan jual itu juga bukan tanah biasa, melainkan lumpur kasar yang ada di dalam tanah terberkati itu. Sebelumnya, banyak bebatuan di Gunung Danghun yang berubah menjadi lumpur karena kepiting lumpur waktu itu memiliki Gu peringkat 6 yang mana bisa menghancurkan bebatuan menjadi lumpur. Karena itu, sekarang Fang Yuan memiliki tanah lumpur kasar, yang mana tanah lumpur itu mengandung kekuatan dari Gu Immortal lumpur bubur. Tentu saja itu sangat efektif untuk perkembangbiakan Gu yang berkaitan dengan lumpur. Setelah itu, Fang Yuan mulai memposting tanah lumpur yang ingin dia jual. Dan dalam sekejap, para Master Gu Immortal yang ada di sana segera menghubungi roh tanah karena tertarik dengan apa yang Fang Yuan jual. Di bawah komando dari Fang Yuan, roh tanah pun segera menyampaikan informasi tambahan kalau Fang Yuan ingin menukar tanah lumpur itu dengan resep Gu Immortal lumpur bubur. Namun, permintaan yang ketat dari Fang Yuan itu justru menimbulkan banyak ejekan dari para Master Gu Immortal yang lain. Menurut mereka, penawaran Fang Yuan itu sangat tidak realistis karena Fang Yuan ingin menukar tanah dengan sebuah resep yang sangat berharga. Namun, Fang Yuan tampak tidak gentar dan dia terus memberikan roh tanah instruksi. Roh tanah pun kemudian menyampaikan,
Aku tidak meminta resep Gu Immortal yang lengkap. Siapapun yang memiliki resep sisa dengan cahaya harta karun yang paling terang, aku akan menukarnya. Setelah mendengar pengumuman itu, tidak lama kemudian ada seorang Master Gu Immortal yang mengeluarkan sebuah resep sisa, yang mana itu memancarkan cahaya harta karun setinggi 4 meter. Namun, cahaya itu rupa-rupanya masih tidak memenuhi ekspektasi ataupun standar dari Fang Yuan. Setelah melihat semua itu, Fang Yuan pun tertawa dan berkata pada roh tanah, "Katakan pada mereka, selama para Master Gu Immortal mengirimkan resep sisa Gu Immortal yang mereka miliki, kita akan menambahkan jumlah lumpur yang akan kita berikan." Roh tanah pun segera menyampaikan pesan itu sesuai dengan instruksi Fang Yuan. Karena sebenarnya, sudah sejak bencana kesengsaraan yang menyerang Gunung Danghun sebelumnya, Fang Yuan tidak memerintahkan roh tanah untuk membuang semua lumpur itu, melainkan memindahkannya menuju wilayah barat, yang mana seiring berjalannya waktu, wilayah barat kini sudah berubah menjadi rawa besar yang dipenuhi oleh tanah lumpur yang mengandung kekuatan Gu Immortal. Jadi dapat dikatakan bahwa saat ini tanah lumpur itu justru menjadi sumber daya yang sangat menguntungkan untuk Fang Yuan. Mendengar tawaran dari roh tanah, para Master Gu Immortal satu persatu mulai mengeluarkan resep sisa yang mereka miliki. Dan perlahan-lahan, cahaya harta karun yang terlihat pun kini mulai meningkat. Selanjutnya, Fang Yuan menginstruksikan roh tanah untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi satu persatu. Setelah mendapatkan begitu banyak keuntungan, setidaknya saat ini tanah terberkati milik Fang Yuan itu masih memiliki 28 butir anggur esensi surgawi yang tersisa, dan itu tentu cukup untuk menyokong Gunung Danghun selama Fang Yuan tidak ada. Melihat bahwa semua masalah sudah mulai teratasi, Fang Yuan pun kemudian memberikan pesan pada roh tanah. "Sekarang sudah waktunya aku pergi. Tuan, aku menunggumu kembali. Selamat tinggal, dan jangan lupa untuk sering-sering berkunjung kemari," kata roh tanah yang kemudian membawa Fang Yuan ke wilayah barat, lalu kemudian mengaktifkan Gu Gerbang Bintang. Setelah Gu Gerbang Bintang aktif, Fang Yuan pun kemudian melangkahkan kakinya, dan dalam sekejap Fang Yuan sudah berpindah menuju wilayah dataran utara. Saat ini, dia tiba di tepian Danau Bulan Sabit. Semuanya sesuai perhitungan dari Fang Yuan. Tibanya di dataran utara, hari sudah berganti dan kini matahari sudah mulai terbit. Sebelum Fang Yuan melanjutkan aktivitasnya, Fang Yuan menarik nafas dalam-dalam dan merasakan kesejukan udara pagi itu. Hari ini, Fang Yuan sudah mendapatkan pencapaian yang sangat besar dan telah menanggulangi satu krisis yang dihadapi oleh tanah terberkati. Bagaimanapun, kali ini, Fang Yuan kembali berhasil merebut keberuntungan dari Ma Hongyun, dan Fang Yuan mendapatkan begitu banyak bantuan dari roh tanah Langya. Tak lama kemudian, Fang Yuan kembali ke camp klan Ge bersama dengan seluruh kawanan serigala miliknya yang tersisa. Setibanya di camp klan Ge, Fang Yuan segera menghampiri Ge Guang dan berkata, "Aku ingin menyempurnakan sebuah gu dan aku akan melakukan kultivasi tertutup. Selama aku berkultivasi, tidak ada seorang pun yang boleh menggangguku." "Baik, Paman," jawab Ge Guang. Setelah percakapan singkat mereka, Fang Yuan pun segera masuk ke dalam rumah kadal dan mengunci rumah itu. Fang Yuan pun mulai menyempurnakan gu yang ingin dia miliki. Penyempurnaan itu sebenarnya terlihat biasa saja. Namun, yang istimewa adalah ketika sebuah gu lahir di sebuah wilayah, maka gu itu akan menjadi identik atau tidak terpengaruh lagi dengan tekanan dari wilayah itu.
Contoh, misalnya nanti Fang Yuan menyempurnakan sebuah gu, maka gu itu tidak akan mengalami tekanan dari dataran utara. Walaupun Fang Yuan menggunakan bahan-bahannya dari dataran selatan ataupun tengah ataupun wilayah yang lain. Selama gu itu disempurnakan di dataran itu, maka gu itu akan menjadi gu dari daerah itu dan tidak mengalami penindasan. Kini Fang Yuan sudah memulai penyempurnaan gu miliknya. Ada banyak gu yang ingin dia sempurnakan kali ini. Sementara itu, di sisi lain Danau Bulan Sabit, terlihat ada 9 orang Master Gu, yang mana mereka itu dari klan Yan, yang saat ini sedang melakukan perjalanan dengan menunggangi serigala punuk. Sesaat kemudian, pemimpin dari klan Yan terlihat terkejut dan kemudian berkata pada yang lain, "Berhenti, di sini ada jejak kaki serigala yang sangat banyak." Mendengar itu, seluruh Master Gu dari klan Yan pun segera menghentikan perjalanan mereka dan mengamati jejak kaki itu. Tunggu, bukankah klan Ge berkemah tidak jauh dari sini? Apakah serigala-serigala ini sedang menuju ke arah mereka? Kata salah seorang Master Gu dari klan Yan. Kalau dilihat dari jejak kaki yang tertinggal di sini, kawanan serigala itu terdiri dari berbagai jenis. Ada serigala berjanggut racun, serigala angin, serigala penyu, dan bahkan spesies yang lain. Jika mereka semua pergi bersama, itu artinya ada seorang Master Gu yang mengendalikan mereka. Apakah kawanan serigala ini dikendalikan oleh seorang Master Gu dari klan Ge? Kata Master Gu yang lain. Mendengar itu, pemimpin klan Yan merenung sejenak, lalu berkata, "Meskipun dulu klan Ge adalah klan yang besar, tapi kondisi klan Ge sekarang tidak cukup baik. Bahkan mereka sampai dipaksa bermigrasi. Jika mempertimbangkan hal ini, tidak mungkin klan Ge memiliki sumber daya yang cukup besar untuk memberi makanan dari kawanan serigala ini. Kemungkinan besar, serigala ini dikendalikan oleh seorang Master Gu Iblis. Tapi, itu hanya deduksi, dan mari kita amati situasinya terlebih dahulu. Jangan lupa, tujuan utama dari perjalanan kita kali ini adalah mencari bala bantuan dari klan Ge. Dan jika mereka memang diserang oleh gerombolan serigala ini, maka kita akan mundur. Dan kita tidak akan melibatkan diri dalam pertarungan mereka." Mendengar itu, semua Master Gu yang ada di sana pun segera mengangguk, dan kemudian dengan segera mereka melanjutkan perjalanan menuju camp klan Ge. Beberapa waktu kemudian, para Master Gu dari klan Yan terlihat semakin dekat dengan camp klan Ge. Tapi di tengah perjalanan mereka bertemu dengan salah seorang Master Gu dari klan Ge yang sedang berpatroli. "Tuan-tuan mohon berhenti," teriak Master Gu dari klan Ge. Mendengar itu, seluruh Master Gu dari klan Yan segera berhenti. Lalu salah seorang tetua kemudian berkata, "Kenalkan, orang di sampingku ini adalah Tuan Yan Tianji. Beliau adalah pemimpin dari klan Yan saat ini. Saat ini, kami berkemah di dekat sini, kurang lebih jaraknya 100 li. Kami sengaja datang kemari untuk mengunjungi pemimpin klan Ge." "Oh, kalau begitu, tuan-tuan mohon tunggu sebentar. Saya akan segera menyampaikan pesan ini pada pemimpin klan Ge," kata Master Gu yang sedang berpatroli itu, yang kemudian pergi mencari ke Guang. Para Master Gu dari klan Yan tidak beranjak dari sana. Mereka sembari menunggu konfirmasi dari klan Ge, seorang tetua Gu yang lain tampak mendekati pemimpin klan Yan. Lalu dia berbisik, "Tuan, seluruh jejak kaki dari kawanan serigala itu semuanya pergi masuk ke dalam camp klan Ge." Yan Tianji, dia tampak mengangguk, dan tatapannya kini berubah menjadi serius.
Selain itu, melihat respon dari Master Gu yang tadi berpatroli, sepertinya klan Ge memang baik-baik saja dan tidak sedang diserang oleh kawanan serigala. Itu artinya, kawanan serigala ini memang dikendalikan oleh salah seorang Master Gu dari jalur perbudakan yang berasal dari klan Ge. Sepertinya kita datang ke tempat yang tepat. Semoga saja klan Ge bisa memberikan bantuan yang kuat untuk menghadapi iblis air Houju Liu. Mendengar itu, para tetua yang lain pun segera mengangguk dengan penuh harapan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba camp klan Ge terbuka dan kemudian Ge Guang bersama dengan para tetua yang lainnya pun pergi menyambut mereka. Sebuah kehormatan bagi kami karena pemimpin klan Yan berinisiatif untuk datang mengunjungi camp kami. Silahkan, mari ikuti saya dan saya akan menunjukkan tenda utama dari klan Ge, kata Ge Guang. Setelah menyadari tingkat kultivasi dari Ge Guang, para tetua dari klan Yan pun tampak mengerutkan kening mereka. Mengapa pemimpin klan Ge hanyalah seorang Master Gu peringkat 3? Pikir mereka. Namun, mereka tidak berani mengatakannya secara gamblang dan terus mengikuti Ge Guang dari belakang. Pada akhirnya, mereka semua tiba di tenda utama. Ge Guang mengundang semua Master Gu dari klan Yan untuk mengikuti perjamuan makan. Setelah mereka semua mulai makan dan minum, suasananya menjadi nyaman. Lalu, pemimpin klan Yan melirik ke arah salah seorang tetua dari klan Yan. Tetua itu langsung mengerti akan apa yang diinginkan oleh tuanya. Lalu dia segera berkata, "Pemimpin klan Ge, sesungguhnya tujuan kedatangan kami kemari karena kami ingin meminta bantuan dari klan Ge." "Bantuan? Bantuan apa?" tanya Ge Guang. "Iya, kami membutuhkan bantuan. Nona muda kami, yaitu Yan Juier, telah diculik oleh Houji Liu. Penculik itu sungguh tidak bermoral dan tidak tahu malu. Dia adalah seorang Master Gu jalur air, dan dia bahkan terus bersembunyi di Danau Bulan Sabit, dan sejak hari itu, dia juga terus memeras klan kami. Klan kami sudah berulang kali mencoba untuk melawannya, tapi semua selalu berakhir gagal. Saat kami bertarung di bawah air, Houji Liu memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan. Oleh karena itu, kami ingin meminta bantuan dari klan Ge untuk menyelamatkan Nona Yan Juier kami." Mendengar itu, Ge Guang tampak mengerutkan keningnya. "Houji Liu? Apakah maksudmu penculik itu adalah iblis air Houji Liu yang terkenal itu?" tanya Ge Guang yang mana saat ini ekspresinya tampak berubah drastis. Iblis air Houji Liu adalah seorang Master Gu dari jalur air peringkat 4 tahap atas, yang mana dia sangat terkenal di dataran utara karena sikapnya yang keji dan juga licik bagaikan iblis. Ge Guang tampak berpikir sejenak saat ini. Dia ingin menolak permintaan dari klan Yan. Lalu Ge Guang berkata, "Sebagai salah satu anggota dari Jalan Kebenaran, sudah seharusnya bagi klan Ge membantu mengatasi masalah dari klan Yan. Tapi sayang, sekarang klan kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Belum lama ini ayahku telah meninggal, dan karena itulah aku yang menggantikan posisinya sebagai pemimpin klan Ge. Tidak hanya ayah, beberapa tetua ahli dari klan Ge pun mengalami hal yang sama. Sejak saat itu, klan Ge sudah mengalami begitu banyak kerugian yang besar, dan kami tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengalahkan iblis air itu." Mendengar perkataan Ge Guang, jelas itu membuat pemimpin dari klan Yan pun terkejut.
Apakah benar pemimpin klan Ge tidak bersedia untuk membantu kami? Mendengar itu, Ge Guang tampak menghela nafas. Lalu saat dia ingin menjawab, tiba-tiba salah seorang tetua dari klan Yan kembali menyerobot. Pemimpin klan Ge, Anda masih terlalu muda dan Anda belum tahu banyak hal tentang dunia luar. Akan saya katakan pada Anda, asal Anda tahu, Nona Yan Cui-er, dia telah bertunangan dengan Liu Wenwu. Jika klan Liu tahu kalau klan Ge tidak ingin membantu klan kami, maka saat kalian menghadiri pertemuan para pahlawan, klan Ge tidak akan bisa melakukan pembelaan apapun di depan klan Liu. Mendengar itu, ekspresi dari Ge Guang seketika berubah. Perkataan dari tetua klan Yan itu memang sungguh benar adanya. Di dataran utara terdapat beberapa klan super. Di antaranya adalah klan Hei serta klan Liu. Karena itulah mereka kemudian merasa di atas angin. Saat ini, Liu Wenwu, dia memiliki kekuasaan yang cukup besar. Dia adalah tuan muda ketiga dari klan Liu, sekaligus seorang ahli dalam bidang kuas serta pedang. Jika klan Ge tidak berkontribusi menyelamatkan Yan Cui-er, maka saat pertemuan para pahlawan nanti, Liu Wenwu pasti akan membuat perhitungan pada klan Ge. Namun, di sisi lain, klan Ge sekarang juga sedang mengalami banyak kesulitan. Jika mereka memaksa melawan iblis air itu, maka klan Ge hanya akan menanggung kerugian yang lebih besar daripada pertarungan yang sebelumnya. Memikirkan semua hal itu jelas membuat Ge Guang menjadi sangat gelisah. Sebenarnya, Ge Guang lebih mementingkan keselamatan anggota klannya dan tidak ingin terlibat dalam pertarungan. Tapi, di sisi lain, jika klan Ge tidak berkontribusi sedikit pun, hal itu akan membuat perselisihan antara klan Ge dengan Liu Wenwu. Ge Guang masih terus berpikir, dan di saat itu pemimpin klan Yan mulai melihat keraguan dari ekspresi Ge Guang. Dia pun segera memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, "Faksi Jalan Lurus selalu bersatu dan saya yakin pemimpin klan Ge tidak akan mengabaikan masalah ini begitu saja. Anda tidak perlu menyembunyikannya lagi. Saya tahu klan Ge memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Saat dalam perjalanan, kami menemukan banyak jejak kaki serigala, dan seluruh jejak itu rupa-rupanya mengarah pada klan Ge. Dengan semua kekuatan itu, membantu klan Yan rasa-rasanya itu adalah hal yang mudah. Klan Ge hanya tinggal mengkoordinir Master Gu dari jalur perbudakan itu dan kemudian membantu kami. Sebagai imbalannya, aku akan memberikan 3000 Primeval Stone di awal sebagai uang muka." Mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin dari klan Yan, Ge Guang tampak sangat kesal. 3000 Primeval Stone katanya. Apakah klan Yan benar-benar meremehkan klan Ge? Sikap mereka ini bagaikan memberikan uang receh kepada pengemis, kata Ge Guang dalam hati dengan penuh amarah. Namun, pada akhirnya Ge Guang itu adalah pemimpin dari klan Ge. Jadi, dia harus bisa mengendalikan emosinya. Setelahnya, Ge Guang pun berkata, "Pemimpin klan Yan, Master Gu jalur perbudakan itu bukanlah anggota resmi dari klan Ge. Dan saya tidak bisa memberikan perintah padanya begitu saja. Orang itu tidak lain tidak bukan adalah Tuan Chang San Yin." Mendengar itu seketika pemimpin klan Yan benar-benar tercengang. Karena pada dasarnya, nama itu sangatlah familiar di telinganya. Setelah itu, Ge Guang mulai menceritakan segala hal yang dia ketahui terkait asal-usul serta identitas dari Chang San Yin yang adalah Fang Yuan di sisi lain. Setelah mendengarkan semua penjelasan itu, pemimpin klan Yan pun menjadi sangat gembira. "Tunggu, apakah Chang San Yin itu masih hidup?"
Aku dan dia berasal dari generasi yang sama. Tapi, bakat serta kejeniusannya dalam jalur perbudakan sungguh luar biasa. Sehingga, dia kemudian menjadi seorang masterku yang sangat terkenal di seluruh dataran utara. Haha, bagus, ini sungguh bagus. Aku tidak menyangka kalau surga akan sangat melancarkan rencana kami. Selain itu, Lancang sudah tunduk pada Tuan Muda Liu Wenwu. Jika kita memberitahu Tuan Chang San Yin tentang hal ini, dia pasti akan membantu kita. Karena itu pemimpin klan Ge, tolong antarkan kami untuk bertemu dengannya, kata pemimpin klan Yan yang tampak sangat berterus terang. Namun, Ge Guang sendirilah yang kini justru terlihat ragu-ragu. Dia kemudian berkata, "Sepertinya saya tidak bisa membawa Anda semua untuk menemui Paman Chang San Yin. Karena jika memang bisa, saya pasti sudah melakukannya sejak awal. Tapi sayang, sekarang Paman Chang San Yin baru saja kembali. Baru saja tadi pagi. Lalu, dia juga mengatakan kalau dia akan melakukan kultivasi tertutup untuk sementara waktu. Dia ingin menyempurnakan sebuah gu. Jika sekarang kita mengganggunya, itu jelas akan membuat Paman Chang San Yin menjadi kesal. Aku takut dia tidak akan bisa menahan amarahnya setelah itu." Apa yang Anda takutkan? Lagi pula, Chang San Yin itu adalah pahlawan dari dataran utara. Dia tidak akan mungkin marah. Jadi tolong antarkan saja aku ke tempatnya. Aku yakin Chang San Yin pasti akan memberikan wajah pada Liu Wenwu yang mana saat ini menjadi junjungan dari klan Chang. Selain itu, masalah yang kubawa ini sangatlah penting. Bahkan jika proses penyempurnaan itu gagal, itu tidaklah masalah. Bagaimana jika nanti pada akhirnya putriku yang mati? Itu tidak akan bisa dihidupkan lagi. Ini adalah masalah yang sangat gawat. Jadi tolong bawa aku ke tempatnya sekarang juga. Mendengar semua itu, Ge Guang masih tampak ragu-ragu. Tapi pada akhirnya dia tidak akan bisa menolak. Meskipun dia tahu bahwa mengganggu kultivasi tertutup Fang Yuan itu bukanlah sebuah ide yang bagus. Melihat Ge Guang yang masih tampak kebingungan, dengan segera pemimpin klan Yan, Tianji, kemudian berkata, "Pemimpin klan Ge, sekali lagi kukatakan jangan mengulur waktu. Jika kita sampai terlambat, putriku mungkin dalam bahaya. Jika sampai itu terjadi, aku yakin bahwa Tuan Liu Wenwu pasti akan menyalahkanmu." Mendengar itu, Ge Guang hanya bisa menggertakkan giginya dan kemudian mulai melangkah dan mengantarkan mereka menuju kamar dari Fang Yuan. Setibanya di depan rumah Fang Yuan, dengan segera Yan Tianji berteriak memanggil Fang Yuan. Fang Yuan yang saat ini sedang menyempurnakan sebuah gu tampak geram ketika mendengar itu. Tetapi sebelum melepaskan semua amarahnya, Fang Yuan kembali mengingat sejarah tentang klan Yan. Lalu, setelah beberapa saat Fang Yuan pun kemudian keluar dari dalam rumahnya. Fang Yuan kemudian menemui pemimpin klan Yan. Dan pemimpin klan Yan mulai menceritakan banyak hal, termasuk salah satunya masalah yang sedang ia hadapi saat ini. Mendengar semua penjelasan itu, Fang Yuan pun mengangguk lalu berkata, "Dataran utara memang sangat luas dan ada banyak orang hebat yang bersembunyi di dalamnya. Mengingat situasi dari klan Yan, tentu aku tidak bisa diam saja. Jelas, aku akan pergi membantu kalian." Setelah itu, kemudian mereka pun pergi menuju Danau Bulan Sabit. Pemimpin klan Yan Tianji segera memanggil iblis air Hou Juliu. Lalu, setelah Hou Juliu keluar dari tempat persembunyiannya, dia tampak melihat semua orang dan berkata, "Hei, pemimpin klan Yan, aku ingin 10 juta Primival Stone dan juga gu pertarungan terpencil.
Apa kau sudah membawakannya untukku? Kata Houju Liu. Tentu saja aku sudah menyiapkan semuanya. Tapi di mana putriku? Kata pemimpin klan Yan Tianji sambil mengeluarkan 2 buah gu. Yang satu adalah gu penyimpanan peringkat 5 yang isinya adalah Primeval Stone, dan yang lain adalah gu pertarungan terpencil peringkat 5. Yang mana fungsinya adalah untuk meningkatkan kekuatan gu worm jalur air. Aku ingin melihat putriku sekarang juga. Kembalikan putriku dan aku akan memberikan apa yang kau inginkan, kata Yan Tianji dengan tegas. Saat kemudian, iblis air itu tampak mendengus dan menjentikkan jarinya. Dan kemudian, air danau itu mulai bergelombang dan sebuah cangkang kipas raksasa muncul dari permukaan air danau. Saat kemudian cangkang itu mulai terbuka dan terlihatlah seorang gadis muda dalam keadaan seluruh tubuhnya terikat dan mulutnya pun tersumpal. Karena itulah gadis muda itu melihat sosok pemimpin klan Yan. Dia hanya bisa menangis dan terlihat sangat ketakutan. Kini kau telah melihat putrimu. Sekarang serahkan kedua gu itu padaku. Jika kau berani macam-macam, aku akan langsung menghabisi putrimu, kata iblis air Houju Liu. Brengsek, kau memang bajingan. Sekarang jika kau memang punya nyali, lawanlah aku dengan adil, kata pemimpin klan Yan dengan penuh amarah. Sambil mengatakan itu, pemimpin klan Yan melemparkan kedua gu yang ada di tangannya. Namun sayang, iblis air terlihat sangat waspada, sehingga dia tidak langsung mengambil kedua gu itu dengan tangannya. Justru, dia membiarkan kedua gu itu jatuh ke tanah. Kau tidak melakukan sesuatu yang aneh dengan kedua gu itu, kan? Tanya iblis air sambil menatap tajam ke arah Yan Tianji. Untuk sesaat ekspresi Yan Tianji menjadi pucat dan dia berkata, jika kau tidak percaya, cobalah sendiri untuk mendapatkannya. Baiklah, sekarang kalian semua mundur 3 langkah, kata iblis air itu sambil mengancam. Mendengarnya, seluruh anggota klan Yan tidak punya pilihan lain selain menuruti perintahnya. Dan setelah mundur 3 langkah, iblis air itu segera mengambil kedua gu yang ada di tanah. Dia pun mulai memeriksanya, dan iblis air tidak menemukan satupun masalah dari kedua gu itu. Lalu, dengan hati-hati dia pun mulai menyempurnakan gu itu dan tidak butuh waktu lama untuk bisa menyempurnakannya. Haha, Yan Tianji, kau sungguh bisa diandalkan. Selanjutnya, akan kulihat Primeval Stone yang kau bawa. Jika jumlahnya benar, maka aku akan mengembalikan putrimu yang berharga itu. Kau tidak perlu khawatir. Aku juga tidak ingin berselisih dengan Liu Wenwu. Karena itu, aku bahkan tidak menyentuh putrimu, kata Houju Liu. Mendengar itu, Yan Tianji tampak mendengus dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah itu, iblis air melihat isi dari gu itu, yang mana di dalamnya memang terdapat Primeval Stone. Dia tampak sangat bahagia melihat jumlah yang begitu besar. Bahkan saking bahagianya, iblis air sampai tidak menyadari bahwa di dalam sana ada sebuah gu yang saat ini sedang menyusup. Lalu di saat sang iblis air itu lengah, tiba-tiba gu itu terbang keluar dan menabrak tubuh iblis air dengan kecepatan tinggi. Gu itu adalah gu mobilisasi peringkat 4. Melihat sang iblis air terjatuh, Yan Tianji segera berseru, "Serang!" Dan setelahnya para tetua dari klan Yan pun segera menyebar serta mengepung iblis air. "Sialan kau orang tua bajingan!" Iblis air tampak sangat kesal. Dia saat ini sungguh tidak bisa kabur,
karena dia dikelilingi oleh para tetua dari klan Yan. Dalam sekejap, para Master Gu dari klan Yan mulai meluncurkan beberapa serangan ke arah sang iblis air. Berbagai macam serangan itu terlihat sangat mencolok dan mempesona, namun juga mematikan. Sekarang, iblis air benar-benar dalam keadaan bahaya. Dia tidak bisa menghindari semua serangan itu. Namun, anehnya, dia kini justru menyeringai. Di balik semua itu, tentu iblis air juga mengambil tindakan. Dia dengan segera mengeluarkan cahaya yang menakutkan. Dan setiap tetua klan Yan yang menatap matanya, mereka pun langsung terkena serangan yang kuat. Rupa-rupanya iblis air dia menggunakan Gu penglihatan peringkat 3, yang mana itu memiliki kemampuan untuk langsung menyerang jiwa dari seorang Master Gu. Dengan memanfaatkan itu, iblis air memiliki kesempatan untuk mengaktifkan Primeval Essence emas kuning miliknya dan kemudian menyuntikkannya kepada salah satu Gu Worm yang ada di dalam apertur miliknya. Kali ini, iblis air mengaktifkan Gu pertukaran lokasi peringkat 4. Dan seperti namanya, Gu itu memiliki kemampuan untuk menukarkan lokasi dari 2 buah benda. Dan dalam sekejap, tubuh iblis air itu menghilang dan bertukar dengan salah seorang tetua dari klan Yan. "Sial, hentikan dia!" teriak salah seorang tetua dari klan Yan. Namun sayangnya, perubahan itu terjadi dengan sangat cepat, dan beberapa tetua terlanjur melepaskan serangan mereka. Hingga pada akhirnya, tetua yang digunakan untuk berpindah lokasi oleh iblis air kini menerima semua serangan dari para tetua dari klan Yan. Dia sampai harus menerima nasib tragis dan mati di tangan rekan-rekannya sendiri. "Sialan! Bajingan kau iblis air!" teriak pemimpin Yan Tianji yang merasa sangat kesal ketika melihat salah seorang tetua klannya mati di depan matanya sendiri. Sepertinya para Master Gu dari klan Yan hanyalah sekumpulan orang-orang bodoh. Bahkan kalian tidak sadar sudah membunuh rekan kalian sendiri. Ejek iblis air yang kini sudah menjaga jarak dari para tetua klan Yan. Mendengar ejekan itu jelas, para Master Gu dari klan Yan menjadi semakin geram. Tapi meski begitu, rupanya mereka memang terlalu cupu sampai tidak berani menyerang iblis air sekarang. Mereka semua takut kalau iblis air itu kemudian menggunakan Gu pertukaran lokasi dan kemudian membuat mereka melukai rekan mereka sendiri. Tampak pemimpin klan Yan pun kini geram. Dia kemudian bangun dan berteriak dengan suara lantang. "Iblis air, meskipun kau memiliki Gu pertukaran lokasi, tapi aku tahu bahwa kau membutuhkan banyak Primeval Essence untuk menggunakannya. Karena itu, kau tidak akan bisa menggunakannya secara terus-menerus. Aku peringatkan kau, kali ini kami datang bersama dengan pahlawan Raja Serigala Changsan Yin. Kau sudah dikelilingi oleh para serigala dan kau tidak akan punya tempat untuk melarikan diri." Kini iblis air menoleh ke sekeliling dan melihat bahwa tempat itu sudah dipenuhi oleh serigala yang saat ini bersembunyi di balik pepohonan. "Apa? Raja Serigala Changsan Yin?" Hao Jiuliu mengalihkan pandangannya dan melihat sosok yang ada di kejauhan. Dia memang adalah Fang Yuan yang saat ini menunggangi serigala punuk. Meskipun dia hanya diam, tapi saat mereka saling bertukar pandang, Hao Jiuliu bisa merasakan tekanan yang sangat besar dari sosok Fang Yuan. "Raja Serigala Changsan Yin? Sejak kecil aku sudah mendengar nama itu. Jadi kau belum mati?" Tampak iblis air itu kini terlihat tertekan. "Hari ini kau akan mati, iblis air. Lihat saja, kau akan menyesali karena pernah ingin berurusan dengan klan Yan," kata pemimpin klan Yan. "Pahlawan Changsan Yin,
Sudah saatnya untuk menyerang, kata pemimpin klan Yan yang memerintah Fang Yuan. Kini tatapan Fang Yuan tampak tajam, lalu seringai muncul di wajahnya. Kau benar, sudah waktunya untuk menyerang. Setelah Fang Yuan mengatakan itu, para serigalanya yang saat ini tersebar di seluruh hutan melonglong tanpa henti. Dan mereka mulai bergerak dan menyerang. Menyerang semua orang dari klan Yan. Duh, apa yang terjadi? Bukankah Fang Yuan ingin menyelamatkan klan Yan? Oh, tunggu dulu. Kita akan bahas lagi di part berikutnya. Sekian dulu cerita kali ini, kita akan sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih, see you again, dan bye.